Untuk memanfaatkan waktu kepada Pak Hidayat, persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah bersama rekan-rekan guru di SD Negeri 30 Pamilana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya membawa program dengan judul Sakti, yaitu Sabtu Aktif, Kreatif dan Produktif. Ya, alasan saya memilih program ini, saya melihat jadwal yang berjalan di sekolah kita, yaitu di hari Sabtu kebanyakan sesuai roster kita juga digunakan untuk kegiatan P5. Nah, program ini yang saya rancang insya Allah akan connect juga dengan program P5 nanti, jadi bisa disesuaikan dengan program-program Bapak Ibu di tiap tingkatan kelas. Ya, jadi pembelajaran berbasis proyek. Jadi program Sakti ini terintegrasi dengan sport education model. Jadi program model sport edukasi ini saya dapatkan dalam pelatihan yang saya sementara jalan ini dalam PKG PJOK. Bagaimana kita mampu membuat program yang memfasilitasi kepemimpinan murid. Jadi di sini bukan kita yang mendesain kegiatan, kita cuma sebagai fasilitator untuk murid-murid kita. Selanjutnya murid yang bertugas sebagai student agency. Jadi anak-anak yang menjadi pemimpin dalam pelaksanaan ini. Anak-anak yang menjadi panitia, anak-anak yang menjadi wasit, kemudian yang sebagai pemain. Mereka akan berbagi peran dalam satu event sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sesuai dengan minatnya, kemudian kondisi fisiknya masing-masing. Baik Bapak Ibu, saya akan memaparkan gambaran umum terkait program ini. Jadi model pembelajaran sport education ini adalah pilihan yang tepat menurut saya, dikombinasikan dengan program Sakti, karena SEM ini akan membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan olahraganya, kemudian kerjasama tim, dan nilai-nilai sportivitas di dalamnya. Jadi saya rasa ini sesuai dengan tema P5 yang kita tetapkan di semester ini, yaitu tema kearifan lokal. Ya Bapak Ibu, jadi tema kearifan lokal, program Sakti ini selanjutnya akan mengangkat konsep permainan tradisional. Ya, jadi saya belum spesifikkan permainan tradisional apa. Selanjutnya dari program ini, anak-anak akan memilih sendiri jenis permainan tradisional yang akan mereka lombakan. Jadi setelah saya koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah mengenai teknisnya nanti, Bapak Kepala Sekolah menawarkan bagaimana kalau kita adakan event tersebut per fase. Karena kelas 1 tidak mungkin melawan kelas 6, pasti dikalah kalau misalkan dalam kondisi pertandingan. Jadi untuk meminimalisir kesenjangan tersebut, maka kami memutuskan untuk mengambilnya per fase. Jadi fase A kelas 1 dengan kelas 2, dia akan menyepakati jenis permainan tradisional apa yang ingin mereka lombakan, kemudian dipertandingkan nanti. Jadi 2 kelas bertanding, kelas 1 dengan kelas 2 untuk fase A, kelas 3 dan 4 untuk fase B, dan kelas 5 dan 6 untuk fase C. Jadi bisa saja akan terbentuk nanti 3 jenis permainan tradisional, ataukah satu saja, tergantung kesepakatannya. Tapi kalau harapan saya Bapak Ibu, mudah-mudahan dari pelaksanaan kegiatan ini ada 3 permainan tradisional yang kita jalankan. Jadi kita dapat mengeksplor lebih jauh apa permainan tradisional yang dapat kita perkenalkan ke anak-anak, kemudian yang biasa anak-anak mainkan. Karena ini jenis permainannya nanti anak-anak yang menentukan, tergantung apa yang biasa mereka mainkan. Ya. Jadi program Sakti ini dirancang untuk memberikan ruang bagi peserta didik kita untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka dalam bidang olahraga dan aktivitas fisik.
Program ini terintegrasi dengan sport edukasi model, yaitu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Jadi anak-anak dalam konteks kehidupan nyata, karena anak-anak yang bertugas sendiri sebagai panitia, dia yang menentukan ini Pak yang mau ini, misalkan hadang atau mau saya lombakan lomba-lomba. Jadi anak-anak yang memilih, dengan memberi pilihan tersebut kepada anak-anak, dia akan merasa memiliki, ya, kepemilikannya lebih tinggi karena anak-anak merasa ini program saya yang bikin sendiri, saya yang tentukan sendiri. Insya Allah ke depan hasilnya akan lebih maksimal karena anak-anak pasti akan lebih berusaha dan termotivasi dalam melaksanakannya. Jadi model SEM ini mengajarkan peserta didik beberapa keterampilan dalam taktik, strategi, aturan permainan, di mana peserta didik juga dapat merasakan berbagai peran seperti peran pelatih, pemain, wasit, ofisial pertandingan, dan sebagai penonton. Mungkin anak-anak yang tidak terlalu kurang bagus kondisi fisiknya untuk aktivitas olahraga, dia bisa memilih peran sebagai penonton mungkin atau penggembira. Iya. Jadi kedepannya ini kami mengajak teman-teman guru kelas juga untuk berkolaborasi. Misalkan untuk fase A, kelas 1 dan 2, mereka akan membagi peran, mengatur peserta didiknya. Ya, jadi misalkan kelas fase A, karena produknya nanti nih Bapak Ibu, kita bisa fasilitasi anak-anak membuat semacam poster mungkin, atau bisa saja dalam bentuk video yang bisa dipublikasikan. Ya, jadi kita akan bantu nanti anak-anak, misalkan yang jelasnya prosesnya anak-anak alami Bapak Ibu. Jadi misalkan anak-anak yang sendiri yang merekam, kita kasih saja kepercayaan untuk merekam, kemudian untuk mengolahnya itu bisa kita fasilitasi. Kecuali mungkin ada anak-anak yang pintar mengedit, tapi saya rasa kalau tingkatan SD iya belum bisa. Jadi kita bisa membantunya di situ, memfasilitasi. Yang jelasnya anak-anak sudah merasa memiliki bahwasannya itu karyanya karena dia yang merekam, dia yang foto-foto temannya. Jadi kita tinggal eksekusi hasil akhirnya untuk dipublikasikan. Nah, itu mungkin saya rasa program yang bisa artinya menjadi kebanggaan juga bagi kita bahwasanya ada produk nyata yang bisa kita tampilkan di saat panen P5 nanti. Ya. Kemudian saya menggunakan program ini tentunya berdasarkan pertemuan kita sebelumnya Bapak Ibu. Setelah kita memetakan aset yang ada di sekolah tak, saya mengambil kesimpulan bahwasanya ini aset-aset yang bisa dimanfaatkan, termasuk SDM, sumber daya manusia, aset manusia yang ada di sekolah ini. Saya yakin Bapak dan Ibu guru mampu berkolaborasi bagaimana memandu, memfasilitasi peserta didik di kelas untuk perannya masing-masing. Jadi kita tidak menentukan anak-anak, kau sebagai pemain, kau merekam, tapi anak-anak sendiri yang memilih. Saya Pak mau jadi pemain, saya mau jadi fotografer misalkan. Yang seperti itu. Kemudian aset fisik yang ada, kalau kondisi lapangan tak mungkin tidak memenuhi tidak bisa maksimal kegiatannya, kita bisa menggunakan fasilitas desa yang ada. Jadi karena di sana ada beberapa jenis lapangan dan luasnya bisa kita manfaatkan untuk permainan tersebut. Ini untuk pertanyaan juga kepada Bapak Kepala Sekolah, apakah produknya ini nanti Pak bisa guru kelas jadikan untuk proyek kelimanya di tiap fase masing-masing? Misalkan saya kasih fase A pilihan, jadi guru kelasnya mengkoordinir kembali peserta didiknya dalam hal merencanakan apa rencana yang kita melakukan ini, pertandingan apa. Kemudian di prosesnya juga guru kelasnya sudah memfasilitasi anak-anak dalam misalkan mencari tahu strategi, kemudian cara bermain, kemudian cara dokumentasinya. Jadi di produk juga ada, karena produk yang nanti saya rangkumkan itu dari guru kelas masing-masing. Misalkan lengkap semua dokumentasi saat di situ, ada foto-foto dan videonya.
melihat nih anak-anak proses kerjanya pada saat belajar mencari tahu tentang permainan tradisional. Saya rasa itu bisa menjadi karya untuk setiap kelas juga. Bagaimana kira-kira itu, Pak? Iya, boleh sekali. Boleh sekali itu karena memang kan ini kan terintegrasi dengan SEPTA. Sementara ini juga jalan kelimanya, ya nanti memang ada dan tadi sudah kita sepakati bahwa tema yang kita pilih adalah kearifan lokal, ya, dengan topik permainan tradisional. Nah, kemudian diserahkan, tadi sudah sepakati juga bahwa saya ulangi kembali bahwa yang akan kita pilih adalah permainan tradisional dengan permainan tadi hadang, ya. Hadang salah satunya. Mungkin sebentar akan disepakati lagi permainan apa lagi selain dari permainan hadang yang mungkin ya, biayanya itu agak meminimalisir biayanya, maksudnya tidak terlalu banyak biaya kita gunakan karena belum melibatkan orang luar, ya, masih internal sekolah. Jadi catatannya adalah bahwa semua kegiatan P5 nanti itu yang akan diintegrasikan dengan SEM ini kita dokumentasikan, ya, di kelas, mulai dari pengenalannya, kegiatan kontekstualisasinya, kemudian aksi nyatanya dan refleksinya, karena itu akan jadi laporan bagi CGT Pak Hidayat, yaitu. Saya kira sangat bisa sekali, Pak. Ya, karena kita integrasikan dengan permainan SEM karena itu yang kita mau buat. Ya, terima kasih banyak, Pak. Jadi alhamdulillah. Kalau begitu bisa satu program yang jalan, kita juga masing-masing bisa bikin tercapai juga P5 per fase. Jadi ditawarkan juga tadi kepala sekolah bisa P5 per fase dibuat. Jadi di sini Bapak Ibu programnya bagaimana kita dapat memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk memilih. Jadi 3 aspek yang dipertimbangkan di sini, bagaimana kita memikirkan suara dari murid-murid kita, apa saran-sarannya, apa masukannya, kemudian pilihan, kita berikan pilihan kepada anak-anak mau yang bagaimana. Jadi pilihannya tersebut dari anak-anak, kemudian kepemilikan. Setelah anak-anak memilih, anak-anak akan merasa memiliki bahwasanya ini karyaku ini. Saya bikin video, saya bikin pertandingan karyaku ini. Jadi dengan secara langsung itulah tercapai tujuan P5 yang diharapkan. Seperti itu Bapak Ibu, ini secara umum tujuan yang saya tampilkan. Jadi pertama, meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dalam berbagai kegiatan fisik. Jadi anak-anak merancang kegiatan olahraga dan berperan sesuai dengan minat dan kondisi fisiknya masing-masing. Kemudian dapat mengembangkan keterampilan motorik, kesehatan dan kebugaran jasmaninya. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri, kerjasama dan sportivitas peserta didik. Yang keempat, memberdayakan peserta didik sebagai agen perubahan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan aktif. Tujuan program yang kelima yaitu membangun kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Poin kelima ini saya rasa sudah tercapai pada hari ini Bapak Ibu. Kita berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama dalam mewujudkan P5 di sekolah kita. Itu mungkin secara gambaran umum ini capaian yang akan berjalan nanti. Dalam capaian tersebut ada indikator, kemudian langkah-langkah yang akan kita tempuh dan hasil yang diharapkan. Selanjutnya kita akan menggali lebih dalam tentang ini. Saya bisa membagikan ke grup tentang langkah-langkahnya. Jadi kita nantinya akan memulai masing-masing bagaimana yang akan kita terapkan di kelas masing-masing per fase. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hidayat sudah memaparkan dan mempresentasikan program kerjanya dan juga akan diintegrasikan ke dalam kegiatan P5 di sekolah. Dan tentunya ini sangat bagus Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin besok Ustaz sudah bisa kita mulai dengan memberikan perkenalan kepada peserta kita, informasi awal bahwa akan ada kegiatan P5 di sekolah. Dan kegiatan itu tema yang sudah disepakati adalah kearifan lokal, dengan topik permainan tradisional. Nah, permainan tradisional yang akan kita pertandingkan salah satunya adalah permainan hadang. Asing-asing ini kalau bisa di sini orang kita katakan asing-asing dan hadang. Situ kita gali ini nanti itu ada seperti ini, ada kita bikin semacam spanduk-spanduk kecil dari kertas itu sebagai bentuk dukungan. Kemudian buat kiriel untuk penyemangat.
kemudian kita bagi perantah siapa yang pintar mau video, siapa yang pintar menjadi wasit misalnya. Ya, kalau di kelas rendah mungkin nanti bisa dibantu oleh kakak kelasnya. Ya, karena kan nanti tetap ada bimbingan dari Pak Hidayat mungkin ketika event itu akan dimulai, tentunya ada pengenalan aturan-aturan permainan. Ya, kemudian siapa yang akan menjadi pemain, itu semua akan diinformasikan ke peserta didik. Ya, dan itu akan kita laksanakan mungkin selama beberapa pekan ini, dan kita upayakan di akhir pekan mungkin ini bisa kita laksanakan kegiatannya. Ya, mungkin setelah pilkada kayaknya itu. Ya, karena kan pilkada ada tanggal 27, ya itu mungkin sekitar itu kegiatannya. Jalan juga. Ingat Bapak Ibu, penilaian itu kan ada di masing-masing sub elemennya. Jadi kita harus ambil dulu sub elemennya. Karena temanya itu kearifan lokal, kita ambil dimensi apa kita mau ambil. Tadi kan dimensi mandiri. Itu cocok karena kita berikan sepenuhnya kegiatan ini kepada peserta didik untuk menjadi wasit, menjadi pemain ya. Siapa yang pegang nanti spanduknya. Dia dari kertas, ya, tidak masalah. Kan sederhana. Ya, kita minimalisir biayanya. Dimensi mandiri kira-kira apa lagi Bapak Ibu? Selain dimensi mandiri. Ya. Karena ini kan yang mau dilihat sebentar kita lihat sub elemennya di mandiri itu. Jelas pasti kita ambil dimensi mandirinya. Kemudian itu gotong royong, dua saja. Nanti sub elemennya dari bergotong royong dengan mandiri itu kita ambil untuk dijadikan penilaian. Itu nanti nilainya masuk di rapor. Jadi sub elemennya itu sub elemen dari bergotong royong dan mandiri. Itu nanti yang jadi penilaian formatif selama kita mungkin besok atau di waktu perimata nanti ya. Kalau kelas 1-2 hari Kamis, kalau 3-6 hari Sabtu. Bisa kita perkenalkan di situ. Jadi kearifan lokal, permainan tradisional melalui program apa tadi Sakti. Ada Sakti. Ya, Sabtu aktif, kolaboratif dan produktif. Itu. Ini programnya dari Pak Hidayat ya. Melihat memang memanfaatkan juga aset-aset yang ada di sekitar sekolah. Ya. Dan selanjutnya karena sudah kita sepakati, jadi kita upayakan nanti mungkin di akhir Desember ini atau di awal Desember sudah mulai panen karyanya. Jadi nanti kita akan buat spanduknya terkait itu panen karya P5, baru panen karya kelima, temanya ditulis, kemudian topik juga ditulis, terintegrasi dengan SEMT, Sport Education Model. Jadi nanti per fase saja supaya mudah Ki. Jadi kelas 1 kelas 2 gabung Ki. Permainan apa yang kita mau mainkan di situ. Kelas 3-4 permainan apa yang kita mau ambil. Kemudian kelas 5-6 permainan tradisional apa yang mau diambil. Misalnya mungkin kelas 1 ya, apa itu? atau kita sepakati satu permainan hadang misalnya dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya, hadang semua jadi bertanding antara kelas 1 dan kelas 2. Tanding antara kelas 3 dan kelas 4, tanding antara kelas 5 dan kelas 6. Ya, permainan hadang. Mau hadang, kalau mau lebih dari satu, boleh lagi permainan apa kira-kira yang tradisional lagi yang Engrang. Duce apa? Oh iya, lucu-lucu. Bahaya kalau cangkir, pakai kain Pak. Atau sana, atau terompa. Tapi kalau terompa dibuatkan terompa. Saya tetap 3 orang yang di atas jalan tuh, atau tim, boleh juga. Kan permain terus semua itu, atau ingrang. Tapi masalahnya bisa tidak anak-anak kos saja. Bisa Pak, kalau begitu banyak di sini Pak. Cuma kalau kelas 1 kayaknya tidak bisa nih. Kelas tinggi bagus itu. Kelas tinggi itu Pak bisa. Bagaimana? Itu bayangkan ini bisa dimainkan oleh kelas 1 sampai kelas 6. Iya. Kalau ingrangnya Jaring satu hadang nih.
Madang bisa. Ya ada satu. Ya kurang Satu beda dua juga ada, Bu. karena pakai anu nih. Bisa dipakai plester garis itu atau plester kita pakai. Plester coklat itu untuk kardus ada. Bisa juga bom. Nah, bom saya juga. Bom juga bisa atau boy. Boy saya kira itu semua namanya kemana? Bom juga bisa. Iya, jadi bom. Ada nanti aturannya nanti ada. Ada beda lomba Jadi itu disiapkan hadiahnya kapan? Ada hadiahnya. Apa hadiahnya kira-kira? Kira-kira apa hadiahnya Bapak Ibu? Juga menghemat biaya dong kalau mepet maksudnya nanti ke depannya. Kalau sekarang kan cuma waktu sudah tidak Karena memungkinkan. satu hari kan? Cari yang muda, meriah, yang gampang nano-nano. Buku mau saja hadiahnya Pak atau pulpen? Bisa buku ya, karena kalau piala kan Juga mau apa jadi itu begini. Apa namanya? atau sertifikat. Apa namanya? Buku Sertifikat kayaknya agak anu juga. Kalau buku nak pakai ya. Kalau sertifikat bisa jadi pajangan kelasnya. Ya, banyak kelas tadi pasti kelas tak Jadi juara kan yang saya. misalkan Pak mau adakan ini event tahunan karena sebuah program. Nah, Bisa Jadi event juga. tahunan jadi bisa saja di setiap kenaikan kelas mungkin ada event. Ya, ada event. Per fase dombakan. Ada porseni, kan? Nanti juga untuk penghargaan Porseni, tertentu pakai PDI. kelasnya anunya. Porseni bagi betul. Ya, dirangkaikan dengan porseni. Nah, untuk mungkin teknisnya saya mungkin serahkan ke Pak Hidayat karena ini terkait dengan program beliau, program Sakti ya. Dimana ini juga kita sebenarnya memang cocoknya memang masuk di P5 untuk SEM ini karena dia semacam event ya. Event pertandingan olahraga yang melibatkan seluruh siswa. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian pertemuan kita hari ini. Dan untuk selanjutnya, informasi selanjutnya akan kita adakan pembicaraan lanjutan ya terkait dengan kegiatan P5 ini ketika masih ada mungkin yang belum dipahami karena mengingat ya, hari ini juga ada kegiatan KKG ya, dan sekarang sudah pukul 10.11. Ya, saya kira untuk kegiatan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dan akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk lebih jelas lagi tentang kegiatan event P5 ini yang terintegrasi dengan SEM. Sekian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.